Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh al-alimul allamah Muhammad al-Khudari dik fi kitabihi Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Halaman 36 ya. Masih membahas tentang perilaku adab Nabi kita Muhammad SAW di tengah kaumnya sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Halaman 36. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara beliau sejak masih kecil dan semua perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan syariat yang dibawanya kemudian. Selain itu, beliau sangat membenci berhala sehingga tidak pernah menghadiri pesta atau perayaan yang biasa diselenggarakan oleh para penyembahnya. Itu adab Nabi. Adabani Rabbi, kata Nabi, fa ahsana ta'dibi. Allah telah memberikan aku adab dan Allah yang mempercantik adabku. Adabani Rabbi, Allah yang mendidik adabku dan Allah yang memperindah adabku. Sehingga Nabi kita itu tidak pernah berbuat salah. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Tuhrun ala tuhrin, suci di atas kesucian. Nabi ketika dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, disusui oleh Halimah, beliau tidak pernah memilih air susu yang di sebelah kiri, selalu di sebelah kanan, dada yang sebelah kanan. Sampai Siti Halimah As-Sa'diyah ini agak heran, kenapa ini Nabi Muhammad selalu memilih yang kanan, tidak pernah memilih yang kiri, tidak pernah memilih dada yang kiri. Ternyata diperiksa oleh ulama bahwa Halimatus Sa'diyah juga mempunyai anak yang masih menyusu. Dan Halimatus Sa'diyah, anaknya beliau itu menyusu sebelah kiri. Jadi dalam masalah seperti itu saja, ketika Nabi masih kecil, Nabi menyusu ke pangkuannya Siti Halimah, beliau memilih dada yang kanan, tidak mau dada yang kiri. Kenapa? Karena dada yang kiri adalah untuk saudara susuannya atau anaknya Halimatus Sa'diyah. Itu Nabi kita. Dari masa kecil seperti itu, akhlaknya baik. Dan juga di sini dikatakan tidak pernah Nabi itu mendatangi atau ikut dalam perayaan yang berkaitan dengan berhala. Tidak pernah Nabi. Pernah renovasi Ka'bah, mungkin yang pernah kita ceritakan kemarin, renovasi Ka'bah. Orang-orang Quraisy itu ngangkat batu, ngangkat apa, gotong royong lah. Lalu mereka mengangkat bahan-bahan itu di pundak mereka supaya mereka tidak sakit pundak mereka tidak sakit, mereka punya baju digulung.
gamisnya digulung, ditaruh di pundaknya gamis tadi, lalu ditaruh barang bangunan di pundaknya. Sampai-sampai mereka itu punya aurat terbuka. Punya aurat terbuka, kelihatan aurat mereka. Nabi kepingin juga mengangkat benda tersebut dengan menaruh pakaian beliau di pundak tadi, digulung. Ketika Nabi mau mengangkat gamisnya sampai ke lutut, tiba-tiba beliau pingsan. Belum sempat terbuka beliau punya lutut, pingsan. Kemudian beliau sadar lagi, mau angkat lagi, beliau pingsan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dari terbukanya aurat. Jadi aurat Nabi itu tidak pernah dilihat. Subhanallah, itu Nabi kita. La ilaha illallah. Pernah Nabi menghadiri satu pesta pernikahan, satu pesta perkawinan di masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Waktu itu diadakan pesta musik, konser dangdut bahasa kitanya sekarang lah. Nabi hadir di situ, tapi Nabi ketika melihat seperti itu, lalu Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi di majelis tidur. Di majelis itu Nabi tertidur. Ketika dimulai acara konser musik tadi, Nabi tertidur. Dan terbangun Nabi setelah konser selesai. Jadi Nabi dijaga untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Subhanallah. Itu yang dikatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang memberikan aku adab yang baik, dan Allah yang membaguskan, memperindah adabku itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ikutin semuanya, pernah bercerita, ketika masih kecil, aku mulai membenci berhala-berhala. Pernah lihat filmnya itu? Ketika Halimah atau ibundanya Halimah sakit, Halimah itu Sa'diyah sakit, ditaruh di lehernya Halimah itu patung-patung, jampi-jampi apa semuanya. Datang Nabi Muhammad SAW, ya, karena dukunnya itu ingin menyembuhkan Halimah, ditaruh patung ini, jimat-jimat. Datang Rasulullah SAW. Lalu berhala yang kecil-kecil, patung kecil itu dirobohkan sama Nabi. Jatuhin. Filmnya itu. Lalu apa? Yang ada di badannya Halimah dilepasin semua. Dukunnya kaget, orang-orang kaget, kok beraninya anak kecil ini meruntuhkan berhala-berhala, patung-patung kecil, ya sebagai jimat lah waktu itu. Lalu Nabi kita Muhammad SAW memegang tangannya Halimah. Dan saat itu apa yang terjadi? Halimah Sa'diyah langsung sembuh dari sakitnya. Nanti insya Allah disetelkan film Nabi Muhammad itu lagi. Nabi masih kecil ketika lahir Nabi. Lanjut, aku juga benci dengan nyanyian yang biasa didedangkan oleh orang-orang jahiliyah. Bahasa kitanya sekarang apa namanya, K-pop, orang Korea tuh, BTSK, BSK. Laki-laki kayak perempuan, masa laki-laki begiwang, bencong. Itu yang diturutin, Nabi nggak mau, nggak suka Nabi. Bagi yang sekarang ini bukan orang Islam, adatnya bukan adat orang Islam. Nabi tidak suka nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang jahiliyah. Dan aku belum pernah mempunyai maksud untuk melakukan sesuatu
perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Tetapi sebelum kedua hal itu terjadi, Allah menghalangi diriku melakukan perbuatan tersebut. Kemudian setelah peristiwa itu, aku sama sekali tidak mempunyai maksud lagi untuk melakukan perbuatan jelek, sehingga Allah memuliakan diriku dengan risalahnya. Itu yang kata Abu Ya tadi. Nabi ketika hadir dalam pesta pernikahan, ada dangdut-dangdut itu, tapi sebelum dangdut itu dimulai, Nabi kita sudah tertidur. Dari awal acara tidur sampai akhir acara baru Nabi bangun. Sehingga Nabi tidak melihat, mendengar sesuatu yang dilarang Allah. Nah, begitu juga yang Abu Ya ceritakan tadi, apa ya, mengangkat celana, mengangkat sarung tadi. Nah, jahiliyah, kalau orang jahiliyah dia membuka baju, kelihatan alat kelamin mereka tuh, orang jahiliyah. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bahkan waktu jahiliyah itu, orang-orang perempuan-perempuan Arab jahiliyah dikatakan mereka itu juga melakukan tawaf. Tawaf mereka di malam hari sambil telanjang, perempuan jahiliyah itu. Tidak ada kelihatan karena waktu itu gelap. Itu perempuan jahiliyah. Makanya ketika Nabi lahir, seluruh berhala yang ada di Ka'bah itu kurang lebih 360 berhala semuanya jatuh, dung, gugur semuanya. Ka'bah, dinding Ka'bah berkata, telah lahir Nabi akhir, dan dia akan membersihkan diriku dari segala berhala-berhala ini. Ka'bah itu berbicara. Malam kelahiran Nabi, telah lahir seorang Nabi akhir zaman, dan dia akan membersihkan diriku dari berhala-berhala yang ada di badanku ini. Pada suatu malam, aku berkata kepada seseorang teman yang sama-sama mengembalakan ternak denganku, tolong perhatikan domba gembalaanku ini dan juga mereka. Aku ingin memasuki kota Mekah dan ikut menonton pertunjukan sebagaimana layaknya pemuda-pemuda lainnya. Lalu aku keluar dari daerah pengembalaan tersebut sehingga aku sampai di sebuah rumah yang terletak paling pinggir di kota Mekah. Ketika itu aku mulai mendengar suara musik rebana dan seruling untuk pesta perkawinan salah seorang dari mereka. Kemudian di tempat itu aku duduk beristirahat sambil mendengarkan suara musik itu tersebut. Tapi tiba-tiba Allah mendatangkan rasa kantuk yang sangat hingga aku tertidur pulas. Nah, ini yang tadi Abu Ya baru ceritakan. Dan baru keesokan harinya aku terbangun setelah merasakan sengatan matahari pagi. Jadi bukan sebentar ya, satu malam suntuk. Jadi kayak musik dangdut koplo semalaman atau wayang orang buat. Nabi di situ tertidur Nabi. Dimulai musik, mulai juga Nabi mengantuk, tertidurlah Nabi sampai pagi hari. Dan yang membangunkan Nabi dari tidurnya apa? Teriknya matahari.
Aku tidak sempat menyaksikan pertunjukan tersebut sama sekali. Hal serupa pernah pula menimpa diriku pada kesempatan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan daging sembelihan yang disembelih untuk nusub. Nah, apa arti nusub? Coba di bawah itu nomor 32. Nusub ialah batu yang dipecahkan lalu dialirkan di atasnya darah hewan sembelihan kemudian disembah. Nah, jadi kayak pernah nonton orang-orang yang kayak apa namanya, pedalaman. Nah, ini kayak ada batu begitu, ya, batu tajam, kemudian hewan itu ditancapkan di batu itu, entah di leher atau di badannya. Ini kayak batu zaman jahiliyah. Nah, batu tancap gitu, batu yang tajam, kemudian hewan ditaruh di atasnya. Nih, kalau umpama ini kambing, nah, nih, tancapkan begini kambingnya, bung. Cara menyembelihnya begitu orang jahiliyah untuk berhala. Nabi tidak pernah melakukan itu, tidak pernah memakan daging seperti itu. Kenapa? Karena hewan yang seperti itu diperuntukkan untuk berhala. Nggak mau Nabi makan seperti itu. Ya, kalau zaman sekarang sesajen lah. Sesajen datang ke pohon besar bawa ayam kampung dari ujung kepala sampai kakinya lengkap. Nah, ini sudah masak nih. Bawa ketan hitam, ketan putih, bubur merah, bubur putih, kopi manis, kopi pahit, bawa ke pohon sana. Mbah, penunggu pohon ini mbah, ini saya bawakan sesajen mbah untuk mbah. Kalau di Banjar datu mana? Datu hantu. Silakan mbah, tapi tolong mbah ya, nanti kasih mudah, saya punya usaha. Itu begitu itu. Nah, Nabi nggak pernah makan sesajen seperti itu. Datang, ya, kemudian orang tadi pulang, lalu orang lain lewat di depan pohon itu, perutnya lapar, dimakan sesajen tadi. Nggak lama datang lagi orang yang ngasih makanan. Wah, makananku dimakan sama mbah. Sampai yang suka mbah ayam kampung ini. Yang makan tadi sembunyi di belakang pohon. Iya, saya suka. Seperti itu kan dibodokinya, saya suka. Mau lihat begini, kamu jangan lihat-lihat saya, jangan lihat-lihat pohon, walat kamu, takut dia. Kamu pulang saja, tapi tidak boleh nongek ke pohon. Tidak boleh nolak ke pohon. Apa yang kamu minta, kamu punya hajat terkabul. Sekalinya yang ngomong bukan pohon, orang yang makan sesajen tadi. Nah, itu dibodokinya. Nggak ada sesajen, usah. Ya, Nabi nggak mau makan seperti itu, sembelihan tadi. Ya, taruh di batu atau disembelih di batu itu, darahnya dikarenakan batu tadi. Zaman dulu ada begitu, jahiliyah namanya. Ya, mengundang jin, setan. Beliau juga mengharamkan khamar. Tahu khamar enggak? Nah, apa naswan khamar itu? Tahu khamar enggak? Khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Khamar namanya. Beliau juga mengharamkan khamar.
bagi dirinya. Waktu itu khamar belum diharamkan karena belum ada syariat Islam. Jadi khamar itu boleh diminum zaman dulu. Khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah. Kurang lebih tahun kedua di Madinah baru ada minum khamar. Baru khamar itu diharamkan. Sebelumnya boleh minum khamar. Bahkan ada sahabat sebelum salat minum khamar. Minum khamar. Lalu dia baca ayat la a'budu ma ta'budun, to bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, bolak-balik karena mabuk tadi. Mabuk. Lalu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat, dekat saja jangan, apalagi salat kalau masih dalam keadaan mabuk. Nah itu masih dibolehkan waktu di Mekah. Tapi ketika Nabi sampai di Madinah baru khamar itu diharamkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanib. Sesungguhnya khamar, judi, pengundian, kemudian sembelihan-sembelihan untuk berhala, semuanya itu adalah kotoran daripada kotoran syaitan. Hindarkanlah semuanya itu. Nah, dikatakan ketika telah datang pengharaman minuman khamar itu, maka para sahabat yang dulunya di rumah mereka ada penyimpanan minuman khamar. Jadi para sahabat itu sebelum ada larangan minuman khamar, itu minuman khamar mereka simpan, fermentasi dari anggur, dari kurma, perahan anggur, perahan kurma, dipendam, difermentasi. Kalau bahasa Banjar itu di apa namanya, di wadi, disimpan, diperem sampai dia berbuih, baru jadi minuman khamar. Orang sana dulu minum khamar suka banget. Tapi ketika ayat itu turun, langsung para sahabat memecahkan khamar, kendi-kendi mereka dan membuang khamar-khamar mereka di halaman, di jalanan kota Madinah. Dikatakan pada saat itu seakan-akan kota Madinah itu banjir dengan minuman khamar. Jalanannya banjir dengan minuman khamar, becek semuanya. Terus sahabat ketika Allah melarang langsung dibuang semuanya, nggak ada disimpan-simpan. Nah sebelum itu khamar nggak apa-apa, tapi Nabi mulai kecil nggak pernah minum khamar. Pernah dengar cerita Isra dan Mi'raj? Nabi ketika sampai di Baitul Maqdis sebelum naik ke atas langit, Nabi disodorkan apa? 3 minuman. Yang satu minuman susu, yang kedua minuman khamar, yang ketiga minuman air putih. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi, "Ishrab ya Rasulullah, minum wahai Nabi, minum. Ini kita mau jalan, sebelum jalan kita minum dulu, isi bensin dulu." Fakhtaral laban, maka Nabi kita memilih minum susu, minum Nabi susu. Tapi nggak sampai habis, sedikit lagi tersisa. Lalu Jibril berkata, "Qad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih yang baik. Engkau telah memilih yang suci wahai Rasulullah." Nabi bertanya, "Ada apa maksudnya Jibril?" Kata Jibril, air putih susu itu adalah ibarat kata umatmu. Apa yang engkau minum dari susu tersebut, yakni susu yang telah masuk ke dalam tenggorokanmu dan masuk ke dalam perut, itulah umatmu yang masuk surga. Cuman sayang masih ada sedikit lagi, kata Jibril, yang tersisa di apa namanya itu, di gelas tadi. Masih ada sedikit. Kata Nabi, kalau begitu mau kuhabiskan. Kata Jibril, tidak bisa. Sudah tidak bisa ya Rasulullah, expire sudah bahasa kitanya. Yang tertinggal itu gak masuk surga. Jangan sampai kita semuanya yang tertinggal itu, jangan. Ya, yang repotnya kalau ada yang tertinggal itu yang tersisa di susu tadi itu. Kata Nabi, kata Jibril, yang tersisa ini yang masuk neraka, sisanya surga.
Mendengar itu sudah Nabi bersedih. Tapi ya begitulah suratan takdirnya. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau memilih minuman khamar, maka niscaya umatmu semuanya dalam keadaan mabok. Nabi tidak minum khamar saja, banyak yang mabok, teler, narkoba. Ajub. Itu kan orang mabok tuh. Ya duit. Ajub. Akhirnya berzikir, ajub. Semakin kencang musiknya, semakin dia orang berzikir, la ilaha illallah, dia ajub. Mabok. Nabi tidak minum khamar saja, banyak yang mabok. Bagaimana kalau pas saat itu terminum khamar? Nah, kata ulama, kenapa ada minuman khamar waktu itu? Karena waktu itu memang belum ada larangan minum khamar. Namun dalam kitab Nurul Yakin ini Nabi telah mengharamkan dirinya untuk minum khamar. Nabi gak pernah minum khamar mulai kecil. Lalu Jibril berkata, kalau seandainya engkau tadi meminum air putih, maka niscaya umatmu tenggelam semuanya, kebanjiran. Nabi tidak minum air putih saja, banyak tsunami. Bagaimana kalau Nabi minum air putih? Mungkin tenggelam semuanya dalam lautan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi mulai kecil tidak pernah minum khamar. Padahal minuman khamar telah membudaya di kalangan kaumnya. Semuanya itu merupakan sifat-sifat yang telah ikutin semuanya dianugerahkan oleh Allah kepada para nabinya, supaya mereka memiliki kesiapan yang matang untuk menerima wahyu darinya. Para nabi adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari perbuatan kotor dan buruk, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi ataupun sesudahnya. Sebelum masa kenabian, hal itu dimaksudkan agar mereka bersiap-siap untuk menerima perkara yang agung yang kelak akan dipikulkan kepadanya. Sesudah masa kenabian, hal tersebut dimaksudkan agar mereka menjadi teladan yang paling utama bagi umatnya. Semoga Allah Jalla Jalalu Azza wa Jalla melimpahkan salawat dan salamnya yang paling utama dan paling sempurna kepada mereka. Kepada mereka ini para nabi dan rasul, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 33 itu disebutkan dalam sirah nabawiyah Ibrahim Ali, ya, karangan Ibrahim Ali. Wallahu a'lam bissawab.